Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Untuk hari ini Bapak akan memberikan sedikit penjelasan berkaitan dengan pelajaran fikih, yaitu tentang rukun sholat. Nah, pada pembahasan hari ini atau penjelasan hari ini, Bapak akan sedikit memberikan materi berkaitan dengan rukun sholat. Oke, simak baik-baik dan dengarkan penjelasan yang ada di video ini. Dalam melaksanakan sholat, harus memperhatikan rukun sholat, yaitu sebagai berikut. Nah, ketika kita mau sholat, tentu pertama harus niat dulu. Harus ada niat. Nah, apa yang dimaksud dengan niat? Niat adalah artinya menyengaja di dalam hati untuk melaksanakan sholat. Niat harus disertai kesadaran dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kalian mau sholat, tanamkan dalam niat kalian. Sholat itu lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau sholatnya niat bukan karena Allah, karena sesuatu hal yang lain, karena ingin dilihat oleh orang lain, ingin dinilai oleh orang lain, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di dalam sholat itu harus berdiri, harus qiyam. Nah, berdiri bagi siapa? Bagi yang mampu. Maksud bagi yang mampu di sini adalah orang yang sehat fisiknya, mampu berdiri dengan tegak untuk melaksanakan sholat. Tapi bagaimana dengan orang yang sakit? Orang yang sedang sakit, yang sedang tidak sehat. Nah, Islam mengajarkan memberikan kemudahan, keringanan bagi orang yang tidak sanggup berdiri dikarenakan sakit, dikarenakan tidak sehat, atau bahkan sudah tua tapi tidak mampu berdiri, maka dibolehkan sholatnya sambil duduk atau berbaring. Jadi sekali lagi, boleh sambil duduk atau sambil berbaring apabila posisi orang tersebut dalam keadaan tidak sehat atau bahkan tidak mampu, tidak sanggup untuk berdiri. Pak, bagaimana kalau seandainya tidak mampu duduk, tidak mampu berbaring? Ya mungkin disolatkan ya. Nah, itu penjelasan berkaitan dengan rukun sholat yang kedua. Selanjutnya, di dalam sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu adalah mengangkat kedua tangan. Ya. Selanjutnya, membaca surat Al-Fatihah. Nah, ya. Mungkin kalian tahu ya bacaan surat Al-Fatihah. Diawali dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdolim. Itu bacaan surat Al-Fatihah. Oke, lanjut. Rukun sholat yang selanjutnya yaitu ruku dengan tumaninah. Nah, ya. Ruku dengan tumaninah. Jadi setelah selesai kita membaca Al-Fatihah, ya, terus kita selesai membaca surat pendek yang kita hafal, lalu kita ruku dengan tumaninah. Apa yang dimaksud dengan ruku? Ruku yaitu
membungkukkan badan sehingga punggung rata dengan kepala, sedangkan kedua telapak tangan memegang kedua lutut. Nah, jadi posisi ruku itu adalah membungkukkan badan sehingga punggung rata dengan kepala, sedangkan kedua telapak tangan memegang kedua lutut. Lalu apa yang dimaksud dengan tumaninah? Tumaninah ialah berhenti sebentar dengan tenang atau bisa dikatakan khusyuk. Nah, jadi ketika kita ruku, laksanakan ruku tersebut dengan khusyuk, ya. Terkadang kan ada orang yang ketika ruku kepalanya belok kiri, belok kanan. Bahkan ada yang tangannya tidak memegang lutut asal-asalannya. Nah, itu berarti dalam melaksanakan rukunya tidak khusyuk atau tidak tumanina. Selanjutnya, i'tidal dengan tumanina. I'tidal dengan tumanina. Jadi setelah bangkit dari ruku, yaitu i'tidal. Apa yang dimaksud dengan i'tidal? Iktidal artinya bangkit dari ruku dan kembali berdiri. Nah, jadi setelah bangkit dari ruku, membaca doa, lalu kembali berdiri. Nah, itu dinamakan iktidal. Ingat, iktidalnya harus tumaninah. Ya. Jangan asal-asalan iktidal. Ya. Ada yang main serong kiri, serong kanan. Nah, berarti kalau seperti itu, kalian sholatnya tidak khusyuk, tidak tumaninah, ya. Jadi sholat itu jangan main-main. Selanjutnya sujud 2 kali dengan tumaninah. Artinya setelah bangkit dari i'tidal, setelah selesai i'tidal, lalu sujud 2 kali. Nah, ya, sambil membaca doa. Selanjutnya sujud adalah meletakkan dahi kening, hidung, kedua telapak tangan, lutut, dan jari kaki ke lantai. Jadi yang dimaksud dengan sujud ialah meletakkan dahi atau kening, hidung, kedua telapak tangan, lutut, dan jari kaki ke lantai. Sedangkan pinggul lebih tinggi daripada pundak dan kepala. Itulah sujud. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang pinggulnya sejajar dengan kepala, nah itu mah bukan sujud, ya. Itu mah berbaring. Ya. Jadi sekali lagi sujud itu meletakkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, lutut, dan jari kaki ke lantai, sedangkan pinggul lebih tinggi daripada pundak dan kepala. Nah, setelah sujud 2 kali, bangkit dari sujud tersebut, yaitu duduk di antara kedua sujud dengan tumanina. Nah, duduk di antara kedua sujud itu harus khusyuk, ya. Setelah bangkit dari sujud. Lalu apa yang dimaksud dengan duduk di antara kedua sujud dengan tumanina? Nah, di sana kita membaca doa. Setelah selesai doa, lalu ada duduk tasyahud. Nah, pertama ada duduk tasyahud awal, ada duduk tasyahud akhir. Nah, Bapak singkat saja di sini. Nah, ya. Jadi langsung duduk tasyahud akhir dan membaca doa tasyahud serta sholawat. Ya. Nah, Bapak memberikan tugas kemarin kepada kalian berkaitan dengan doa tasyahud akhir beserta sholawat. Nah, itu adalah merupakan bacaan-bacaan doa di dalam tasyahud. Selanjutnya, setelah duduk tasyahud akhir dan membaca doa tasyahud serta sholawat, maka setelah selesai bacaan doa tersebut,
lalu kita membaca salam yang pertama sambil menoleh ke kanan. Nah, jadi sekali lagi, penutupan di dalam sholat itu adalah membaca salam. Yang pertama sambil menoleh ke kanan. Jadi jangan sampai yang pertama tapi menolehnya ke kiri, nah itu salah. Jadi diawali menoleh ke kanan. Setelah ke kanan baru ke kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum. Nah, dan yang terakhir harus dilakukan rukun tersebut dengan tertib. Jadi di dalam sholat itu harus melakukan rukun sholat itu dengan tertib. Apa yang dimaksud dengan tertib? Tertib yaitu dilakukan secara teratur dan berurutan sesuai dengan contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Bapak simpulkan bahwa di dalam sholat itu adalah diawali ya, dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jangan sampai sujud dilakukan tetapi belum takbiratul ihram. Jangan sampai tasahud dilakukan tetapi rukunya tidak dilakukan. Jadi sekali lagi, rukun sholat itu harus dilakukan dengan tertib, yaitu dilakukan secara teratur dan berurutan. Nah, sedikit pembahasan yang bisa Bapak berikan. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan ada manfaatnya dan menambah wawasan pengetahuan buat kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.